Shalom, selamat datang di Safari TV. Safari TV terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan tentang rahasia akhir zaman. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kitab kita Alkitab ada dua bagian, perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama sebagian sudah tergenapi melalui Yesus. Yesus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Jadi nubuatan Yesaya, bahkan ini terus oleh kitab Musa, kitab Kejadian. Saat Adam dan Hawa melakukan dosa, tidak taat pada apa yang Allah Bapa inginkan dalam kehidupan mereka, melarang mereka jangan memakan buah yang dilarang, tapi mereka tidak taat, mereka terpancing oleh ajaran ular, maka mereka mengalami dosa. Karena setiap orang yang tidak taat, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Adam dan Hawa saat mereka melakukan dosa ini, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau kita lihat sebenarnya Adam dan Hawa ini, mereka akan menjadi pengantara antara umat manusia, keturunan mereka dengan Allah Bapa. Perintah kepada Adam dan Hawa untuk mereka beranak cucu, penuhi bumi. Dan Tuhan memberikan tempat khusus buat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, yang semuanya Tuhan siapkan, logistik makan mereka Tuhan siapkan ada di Taman Eden. Begitu juga saat nanti, saat saya dan saudara masuk Bapak Ibu di Yerusalem baru, kalau kita lihat dalam rahasia kitab Wahyu, itu adalah tempat pengantara yang kedua, yaitu Yesus. Yesus adalah pengantara antara saya dan saudara dengan Allah Bapa. Kalau kita lihat dalam rahasia akhir zaman di Safari TV, kita akan melihat rahasia dari Taman Eden menuju Yerusalem baru. Rahasia ini Tuhan sudah bukakan kepada Bapak Gembala saya, Bapak Pendeta Rolling Rorong. Dia menulis buku dari Taman Eden menuju ke Yerusalem baru, dari diusir dari Taman Eden karena dosa, melalui penyaliban Yesus di Bukit Golgota, darahnya tercurah menyucikan saya dan saudara kembali untuk kita dapat masuk lagi ke Taman Eden yang baru yang bernama Yerusalem baru. Yerusalem baru dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-21 sampai 22. Kalau kita lihat rahasianya dalam kitab Wahyu, itu adalah Taman Eden yang baru buat saya dan saudara tinggal. Orang-orang yang akan tinggal sana adalah mempelainya Tuhan. Kalau kita lihat, Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Ya, di dalam buku ini kita akan melihat begitu banyak rahasia untuk saya dan saudara menuju kepada kekekalan yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita lihat gereja hujan awal adalah para murid yang Tuhan waktu mereka bersama dengan Yesus, mereka menjadi murid. Saat Yesus memberikan mereka Roh Kudus, maka ke-12 murid itu berubah menjadi rasul. Iman mereka pun berubah dari iman murid menjadi iman rasul. Iman murid mereka masih ada ketakutan saat mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lihat saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka tidak takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Para rasul itu mengalami pergerakan yang sangat luar biasa oleh dorongan Roh Kudus, memberi mereka keberanian. Kita kembali ke konteks dari Taman Eden menuju Yerusalem baru. Buku ini sudah dicetak. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku ini, tinggal kontak sekretaris kami. Nanti kita akan kontak untuk kirimnya di mana. Bapak Ibu nanti akan disambungkan oleh bagian divisi buku nanti. Untuk itu kita akan membuka rahasia dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kitab Kejadian dia adalah manusia diusir dari Taman Eden, kitab Kejadian awal. Lalu kita akan masuk sampai ke Yerusalem baru, manusia masuk ke Yerusalem baru. Untuk ini kita akan bagi beberapa sesi tentang pelajaran dari Taman Eden menuju ke Yerusalem baru. Kalau kita lihat di gambar ini adalah dua gambar. Kalau kita lihat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden.
tempat mereka, Bapak Ibu, diusir untuk mereka keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu mereka disuplai makanan, mereka minuman, mereka semua ada di situ, mereka tidak bersusah payah. Tapi saat mereka melakukan dosa, maka Tuhan mengutuk bahwa mereka harus bekerja. Adam dan Hawa, manusia harus bekerja untuk memulai kehidupan mereka. Dan yang dikutuk kita lihat, kalau kita baca dalam Kejadian, yang Tuhan kutuk adalah tanah. Tuhan tidak mengutuk Adam maupun tidak mengutuk Hawa, tapi Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa untuk kalau dia akan melahirkan nanti, maka dia akan mengalami kesakitan. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke ayat yang ke-13 berbunyi, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Perempuan itu, ular yang berdaya aku, maka aku makan. Lalu kita masuk langsung ke ayat ke-15, ayat ke-16. Ini hukuman kepada Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu kepada manusia itu, kepada Adam, kalau kita lihat ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi Tuhan mengutuk tanah. Karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Jadi sebagai kepala keluarga sudah ditentukan, kita akan bekerja untuk mencari rezeki untuk keluarga kita, untuk kita sendiri. Tapi yang menarik di sini, Tuhan mengutuk tanah. Kalau kita lihat, manusia tercipta dari tanah. Rahasia dari tanah ini adalah Tuhan mengutuk jasmani kita, tubuh jasmani kita. Yang dulu tuh jasmani kita bisa masuk ke Taman Eden. Adam dan Hawa kan ada 3 bagian tubuh, jasmani, jiwa, dan roh. Dan itu menjadi satu kesatuan yang bernama Adam. Dan mereka ada di Taman Eden. Tubuh jasmani ini layak ada di Taman Eden. Tapi saat Adam melakukan dosa, Tuhan mengutuk tubuh jasmani, mengutuk tanah, bahwa mereka tidak bisa masuk pada kekekalan. Tubuh jasmani kita harus kembali kepada tanah yang terkutuk. Tidak bisa. Makanya dalam rahasianya ini nanti, rahasia dari Taman Yerusalem baru, yang akan masuk ke Yerusalem baru adalah jiwa dan roh kita. Tubuh kita kembali ke tanah, tapi jiwa dan roh kita akan masuk ke Yerusalem baru. Tapi yang nanti akan masuk pada keangkatan atau rapture, tubuh kita yang akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau di Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Perjanjian Baru, tubuh orang-orang yang akan rapture akan diubahkan seperti siapa? Seperti Henok, seperti Elia. Ada tubuh ilahi yang akan diubahkan sehingga mereka berlayak masuk. Kalau kita lihat dari rahasia dari Taman Eden menuju ke Yerusalem baru, Tuhan sudah bukakan juga kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis dalam kitab Ibrani. Itu dia bagi dalam Ibrani 4 ayat ke-4, itulah minggu penciptaan. Kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-4. Ibrani 4 ayat ke-4. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ibrani 4 ayat ke-4 ini menerangkan tentang minggu penciptaan, yang rahasianya kita sudah tahu di dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 2. Tuhan menciptakan isi bumi termasuk manusia pada hari selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari pekerjaannya. Allah berhenti dari pekerjaannya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 4 ayat ke-9, itu menceritakan tentang minggu penebusan. Ayat yang ke-9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari ke-7 bagi umat Allah, Bapak Ibu, kalau dikatakan dalam kitab Ibrani 4 ayat
ke-9 ini adalah minggu penebusan. Kalau kita lihat minggu penciptaan selama 7 hari, hari pertama, hari kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, Allah menciptakan bumi dan isinya termasuk manusia. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Setelah selesai beristirahat, Allah membangun Taman Eden untuk menempatkan Adam dan Hawa di sana. Dan Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, tidak dicatat berapa lama mereka tinggal, berapa hari mereka tinggal, berapa tahun mereka tinggal di Taman Eden sampai mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu kita akan lihat di minggu penebusan. Minggu penebusan itu pula juga 7 hari tadi. Hari yang ketujuh adalah 1000 masa damai. Kalau kita lihat adalah peta zaman. Ini adalah peta zaman. Kalau kita lihat sisi yang paling kanan, itu adalah rahasia saat iblis Tuhan kirim ke bumi. Jadi bumi bercampur baur. Kalau kita lihat dalam rahasia Yesaya 14 ayat 12-14, Lucifer dicampakkan ke bumi, bumi campur baur. Lalu Kejadian 1 ayat kedua, lalu minggu Kejadian 7 hari, Kejadian 1 ayat 3 sampai seterusnya, lalu Kejadian 2, bumi sempurna, Tuhan ciptakan kembali bumi sempurna, bumi yang baik, tidak ada penyakit sana, tidak ada iri dengki di sana, sangat baik yang Tuhan buat. Logistik makanan Tuhan siapkan buat tempat manusia. Sampai mereka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden, lalu berlakulah mulai dihitung umur manusia. Adam dan Hawa dihitung apa? Mereka kembali ke tanah, karena mereka kan sudah dikutuk. Manusia sudah dikutuk bahwa tanah tubuh kita ini harus kembali ke tanah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di peta zaman yang ada di gambar ini, itu 2000 dibagi 2000 tahun zaman Bapa, 2000 tahun zaman Anak, dan 2000 tahun zaman Roh Kudus, lalu 1000 tahun masa damai. Ini adalah hari yang ke-7, 1000 tahun masa damai. Kalau kita lihat dalam rahasia kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai ke 6, ini adalah masa damai. Iblis dikerangkeng supaya dia tidak membuat onar di 1000 tahun masa damai. Kalau kita lihat dalam Petrus menulis maupun Daud bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Di situ tertulis, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan kitab Mazmur juga, Mazmur 90 ayat ke-4, sebab di matamu 1000 tahun, di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga waktu malam. Jadi satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi kita, umat manusia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di zaman Bapa 2000 tahun, sama Anak 2000 tahun, sama Roh Kudus 2000 tahun. Kalau dalam kalender Yahudi sekarang ini sudah 5.800 sekian tahun dalam kalender Yahudi. Tapi kita lihat Bapak Ibu, dalam kitab Alkitab saat Tuhan berapa kali mengganti tanggal. Kita lihat dalam kitab Kejadian dan kitab Perjanjian Lama ada beberapa kali Tuhan mengganti tanggal. Tapi kita akan bahas itu nanti di sesi berikutnya. Sesi ini kita akan melihat rahasia zaman Bapa, 2000 tahun zaman Bapa. Kalau kita lihat zaman Bapa, zaman Bapa itu dimulai dari Bapa Adam sebagai Bapa umat manusia, dan diakhiri oleh Bapa Abraham sebagai Bapa orang benar, itu kurang lebih 2000 tahun. Kalau kita lihat Adam berumur sekitar 900 tahun sekian. Adam hampir satu hari Adam hidup. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dan di zaman Bapa ini standar keselamatan adalah perorangan maupun keluarga.
secara pribadi maupun keluarga. Dan Tuhan yang Tuhan lihat dari zaman Bapa ini adalah hukum iman. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, Kejadian 15 ayat yang ke-6, ini tentang iman Abraham. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi standar keselamatan zaman Bapa adalah kebenaran. Mereka yang percaya kepada Tuhan pribadi masing-masing. Henok mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia mendapatkan keangkatan atau rapture. Tuhan akan hidup-hidup. Itu adalah keberkatan Henok. Hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Jangan kalau zaman Bapa. Nanti kita akan lihat tiap zaman ada perwakilan yang akan mengalami rapture. Kalau zaman anak 2000 sama anak itu dimulai kita lihat sedikit ya, sebagian di 1000 tahun di 2000 tahun sama anak itu dimulai dari anak Ishak sampai kepada Yesus Kristus anak Allah Bapa. Nah, yang mengalami rapture di tengah-tengah itu adalah Elia mengalami rapture, terangkat ke surga. Nah, nanti sama Roh Kudus dimulai dari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem sampai di 2000 tahun ke depan zaman yang akan mengalami keangkatan adalah gereja yang sempurna, atau kita kenal dengan gereja pengantin dalam Kasih Wahyu 12 yang pertama. Tapi nanti kita akan bahas itu terkait membahas Bapa dulu dalam sesi ini. Zaman Bapa ini keselamatan perorangan keluarga dan dipakai hukum iman dan ditambah oleh hukum sunat di akhir zaman Bapa, yaitu Abraham Tuhan tetapkan dia sebagai orang benar. Saat air bah menghancurkan dunia, maka keturunan jahat sudah hilang semua. Keturunan jahat, keturunannya Kainnya kan keturunan jahat, mereka sudah hilang semua. Maka yang kalau kita lihat dari sejarah Bapak Ibu, sejarah yang ditulis kitab, saat Kain membunuh Habel, maka Kain bukan hanya membunuh Habel tapi membunuh satu keturunan Habel. Maka Tuhan gantikan keturunan Habel itu dengan Set. Hawa mengandung melahirkan Set, dan Set membawa keturunan kudus di hadapan Tuhan. Ada Henok salah satunya, ada Nuh salah satunya di situ. Dan Nuh memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia taat saat memerintahkan, dia membuat bahtera Nuh. Bahtera Nuh nggak gampang dia buat bahtera Nuh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat rahasianya, bertahun-tahun Nuh taat pada kehendak Tuhan untuk dia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia. Kalau kita lihat dalam kejadian 5, Nuh, saat Tuhan memanggil Nuh, itu Nuh berumur 500 tahun, ayat yang ke-32. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nuh melahirkan Sem dan Yafet pada umur 500. Kalau kita lihat saat air bah datang, Nuh berumur 600 tahun. Kalau kita dalam kitab Kejadian 7 ayat yang ke-6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kalau kita perkirakan bahwa dari 500 tahun Nuh memperanakan anak-anaknya sampai air bah turun, Nuh umur 600, berarti kan sekitar 100 tahun. Kalau dia saat memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, Bapak Ibu, umur 500, kurang lebih mereka dewasa, akan dimasukkan istrinya Sem, Ham, dan Yafet, kan ada juga istrinya mereka. Berarti mereka kurang lebih berumur 20 sampai 30 tahun. Saat Tuhan datang pada Nuh untuk membuat bahtera, kalau saya terjemahkan ini, Yafet, Sem, Ham, dan Yafet lahir umur 500-nya Nuh. Saat mereka dewasa, kalau mereka umur 30, berarti Nuh berumur 530 tahun. Dan Nuh Tuhan perintahkan membuat bahtera, Bapak Ibu. Dan bahtera itu baru datang di Nuh berumur 600. Berarti Nuh 700 tahun dia bergumul untuk taat pada kehendak Allah Bapa untuk dia membuat bahtera. Walaupun di zaman yang bisa jadi Nuh diejek, Nuh diolok-olok, Nuh melakukan hal yang bodoh, tapi Nuh taat kepada Allah Bapa. Dia tidak peduli, dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Maka Nuh
membangun Batra, dan dia memasukkan semua binatang-binatang yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan saat Batra itu ditutup, air bah datang. Saya yakin banyak orang-orang akan mencari Batra Nuh untuk mereka mau masuk di sana. Tapi mereka sudah terlambat. Batra sudah tertutup, dan itu berarti pintu kemurahan sudah selesai. Maka Abraham lahir dari garis keturunan Nuh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat perjanjian Tuhan dengan Abraham, Abraham sangat diberkati saat Abraham lolos dari ujian yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam Kejadian 22 kita lihat Bapak Ibu, Tuhan perintahkan Adam untuk persembahkan Ishak. Tuhan perintahkan dan Abraham taat melalui taat apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia membawa Ishak untuk disembelih, dikorbankan. Dan kalau kita lihat ini ada rahasia besar juga, ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saat Ishak lahir, dalam Kejadian 21 Abraham sudah tua, dan Ishak lahir saat Abraham masuk pada umur yang sudah tua. Begitu juga Sarah. Kalau kita lihat Kejadian 21 ayat ke-5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya, Bapak Ibu. Abraham umur 100 tahun saat dia menerima Ishak, menerima janji Tuhan. Saat Ishak lahir, Bapak Ibu, lalu kita lihat dalam Kejadian 22, Ishak ini sudah dewasa seharusnya saat dia akan dipersembahkan, dikorbankan oleh ayahnya, dia punya kekuatan untuk melawan. Tapi yang dilakukan Ishak pun taat apa yang menjadi perintah Abraham kepada dia, yang itu adalah perintah Tuhan. Maka kedua generasi ini memperoleh berkat. Generasi Abraham sebagai penerima, Bapak Ibu, janji Tuhan mendapat berkat, pun Ishak sebagai orang yang terpilih nanti akan melahirkan suatu bangsa yang besar juga. Ya, ada perpaduan ketaatan dua orang bertaat ini. Maka bumi menerima berkat, maka semua manusia menerima berkat. Tapi kalau kita lihat standar keselamatan di 2000 tahun zaman Bapa, standar keselamatannya adalah hukum iman yang kita sudah baca dalam Kejadian 15 ayat ke-6, sama ada hukum sunat yang harus dilakukan Abraham. Ya, itu perintah dari Tuhan, dan itu ketetapan dari bangsa Israel nanti, itu hukum sunat. Itu adalah rahasia 2000 tahun zaman Bapa. Ini adalah rahasia dari Minggu Penebusan. Puji Tuhan, untuk sesi yang pertama ini sudah selesai. Sama satu lagi saya tambahkan, untuk di zaman Bapa ini kita lihat tempat mereka berhubungan dengan Tuhan adalah Mezbah. Itu tempat, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian awal-awal ayat yang 4, waktu Kain dan Habil mempersembahkan korban, kan Habil membangun Mezbah di hadapan Tuhan. Maka persembahan dari Habil Tuhan berkenan. Lalu kita lihat juga Nuh, setelah surut air bah, Nuh pun membangun Mezbah untuk Tuhan. Dia memilih binatang-binatang yang terbaik. Kalau kita lihat dalam Kejadian 8, ayat yang ke-20. Di sini Nuh mendirikan Mezbah, lalu Nuh mendirikan Mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Dia ambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas Mezbah itu. Nuh membangun Mezbah, membangun hubungan dengan Tuhan. Saat selesai rebah, maka Tuhan berkenan kepada Nuh, dan Nuh mendapatkan perjanjian lagi dari Tuhan. Begitu juga Abraham, Bapak Ibu. Abraham mendirikan Mezbah. Kalau kita baca dalam Kejadian 13 ayat yang ke-18, saat kalau kita baca yang sudah itu, Abraham memisahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantim di Mamre dekat Hebron, lalu dijadikannya lah Mezbah di situ bagi Tuhan. Kalau dalam kitab Kejadian kita lihat hubungan antara umat manusia dengan Tuhan, mereka melakukan
persembahan, melakukan mesbah. Mereka membangun mesbah persembahan untuk Tuhan. Hingga mesbah itu mereka mempersembahkan korban binatang, domba dan kambing. Sehingga saat dikorbankan itu binatang berbau harum di hadapan Tuhan, Tuhan sangat berkenan akan apa yang mereka lakukan. Dalam ya Ishak juga membangun mesbah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Kejadian 26 ayat ke-25, Ishak mendirikan mesbah, maupun Yakub juga mendirikan mesbah. Yakub berjanji akan mendirikan mesbah di Betel, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita sudah tahu kasih kemenangan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk sesi yang pertama ini saya selesaikan sampai di sini. Kita sudah belajar tentang zaman Bapa, 2000 tahun zaman Bapa. Untuk minggu selanjutnya atau waktu selanjutnya kita akan melihat zaman anak, 2000 tahun zaman anak. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kita tetap ada di channel Safari TV untuk kita melihat rahasia kebenaran firman Tuhan di sesi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.